Salam, selamat pagi Bapak Ibu, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Pagi Gap Sutra bersama dengan Solide Gloria. Nah, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan telah membangunkan kami dengan tubuh yang penuh keberkatan. Berkati kami pada hari ini ya Tuhan, dalam seluruh karya dan plan kami. Dan biarlah firman yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini menguatkan kami dalam mengiring Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Habakuk pasal 2 ayat 19 sampai pada ayat yang ke-20. Saya akan bacakan dalam Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sungguh celaka orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Bagaimana mungkin dia dapat mengajar? Memang ia bersalutkan emas dan perak, tetapi sama sekali tidak ada roh di dalamnya. Bacaan firman Tuhan dari Habakuk 2 ayat 19 sampai 20 dengan tema berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, terjadinya ketidakadilan dan kejahatan-kejahatan yang sering terjadi di muka bumi ini tentulah mengakibatkan berbagai masalah, bahkan penderitaan. Nah, secara manusiawi, kita pasti berharap Tuhan bisa segera mengadili orang-orang yang jahat. Ya, itulah harapan secara manusiawi. Kita menginginkan Tuhan segera mengadili orang-orang yang jahat itu. Tetapi itu keinginan kita sebagai manusia. Lalu apa keinginan Tuhan? Dalam kitab Habakuk yang dituliskan bahwa Tuhan tidak tuli dan dia melihat semua hal yang sedang terjadi. Yang dia mau untuk kita lakukan justru berdiam diri di hadiratnya. Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya. Ia segenap bumi. Ayat yang ke-20 bacaan kita pada pagi hari ini. Mengapa kita harus berdiam diri? Karena kita bisa saja mengabaikan kekurangan rohani kita. Berdiam diri membuat kita menyadari keberdosaan kita di hadapan Allah yang kudus. Habakuk belajar mempercayai Allah dan kita juga dapat melakukannya. Kita tidak tahu segala jalannya, tetapi kita tahu dia baik, dia begitu mengasihi kita dan tiada satupun di luar kendali dan waktunya. Nah, saudara-saudara, mengapa penting berdiam diri? Dalam berbagai situasi yang kita hadapi, kita seringkali berespon yang salah. Ya, beberapa bulan yang lalu, bulan ini tidak terjadi lagi, tapi bulan-bulan yang kemarin itu maraknya terjadi bundir, yaitu bunuh diri di jembatan Bahtramas. Banyak hal-hal yang mungkin dia respon salah. Ya, ada yang karena bertengkar dengan keluarga, lalu mengambil keputusan yang belum kehendak Tuhan, yaitu ingin mau bunuh diri. Ada yang memang yang meninggal, tetapi ada yang bisa ditolong. Nah, saudara-saudara, di sini kita butuhkan yaitu namanya berdiam diri. Supaya tidak terjadi penyesalan, supaya tidak terjadi namanya berespon salah dalam setiap kejadian atau peristiwa yang kita alami dalam hidup ini. Karena kita sebagai manusia, entah dalam keluarga, bergereja, bermasyarakat, di tempat kerja kita, di kantor, di sawah, dan di ladang, pasti berbagai macam hal peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Tetapi kalau kita punya keyakinan iman bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita, bagaimanapun kejadian yang kita alami, pasti kita akan mengandalkan Tuhan dan tidak berespon salah. Karena apa? Karena spiritualitas kita bagus atau kehidupan rohani kita bagus. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita lupa bahwa sebenarnya yang Tuhan mau adalah
supaya kita berdiam diri sejenak dan mendengarkan suaranya. Dia mau kita lebih tenggelam dalam hadiratnya dan tidak terpengaruh dengan semua kekhawatiran kita. Kadang-kadang kan dalam hidup ini, apalagi sekarang, ya bagi kami ibu-ibu, saya ibu-ibu, kalau ke pasar sekarang apa yang paling melonjak, yaitu bayangkan tomat. Tomat itu 3 biji 5.000. Jadi karena memang musim hujan. Jadi kita katakan, apa kita tidak perlu makan tomat? Perlu makan tomat karena itu juga vitamin. Jadi kita perlu berdiam diri di hadapan Tuhan, dan biarlah petani-petani juga menikmati hasil panennya dengan sekali-sekali harga tomat naik. Apa kita setuju semua Bapak Ibu yang mendengarkan? Pasti kita katakan setuju. Nah, karena itu kalau kita merasa hari ini Tuhan rasanya tidak peduli dengan keadaan atau kondisi kita, mungkin Dia mau saudara atau saya berdiam diri sejenak di hadirat-Nya. Amin.